Adik-adik, salam jumpa dengan Bundanya Lila di channel Lila Bilawai Ore. Kali ini Bunda akan membahas tentang pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, PPKN, hidup rukun di sekolah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Penerapannya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghormati teman yang berbeda agama, mempersilahkan teman yang akan beribadah, bermain tanpa membeda-bedakan agama. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Penerapannya, menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan guru, menolong teman yang membutuhkan bantuan, bermain dengan rukun, tidak mengejek teman. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Penerapannya, meleret teman yang bertengkar, bekerja sama saat piket kelas, menjaga nama baik sekolah, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menggunakan produk dalam negeri. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Penerapannya, tidak memaksakan kehendak pada teman, musyawarah untuk memilih ketua kelas, menghormati pendapat orang lain. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Penerapannya, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik, kerja bakti membersihkan kelas, tidak membeda-bedakan status sosial teman, tidak menyontek saat ulangan. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia, mengenal kalimat perintah. Kalimat perintah adalah ungkapan yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah adalah sebagai berikut. Menggunakan kata perintah seperti jangan atau tolong. 2. Kalimat diakhiri dengan tanda seru. 3. Memuat kata lah atau kan. Berikut ini adalah contoh kalimat perintah. Jangan buang sampah sembarangan. Buka pintu itu sekarang. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Letakkan sepatumu di rak sepatu. Perhatikan ya adik-adik, mengapa kalimat tersebut disebut kalimat perintah? Coba lihat, ada yang tahu? Ya, semua kalimat menggunakan tanda seru ya adik-adik. Itu menandakan kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Di situ juga ada kata jangan. Jangan merupakan ciri-ciri kalimat perintah. Coba lihat di kata keluarkan. Dia memuat kata yang berakhiran kan. Dia juga termasuk ciri-ciri kalimat perintah. Waktunya kita belajar matematika ya adik-adik. Di sini ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Cara bersusun panjang, yaitu dengan cara menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Di sini ada contoh. 243 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 3. Begitupun dengan yang 426, yaitu 400 ditambah 20 ditambah 6. 200 ditambah 400 sama dengan 600. Yang 40 ditambah 20 sama dengan 60. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Lalu jumlahkan semuanya menjadi 669. Nah, gimana adik-adik? Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita belajar cara bersusun pendek. Caranya dengan menjumlahkan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Bersusun pendek tanpa teknik menyimpan. 322 ditambah 206. Caranya adalah
2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini adalah nilai satuan. Kemudian 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini adalah nilai puluhan. Dan selanjutnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini adalah nilai ratusan. Maka jika digabungkan menjadi 528. Sekarang kita belajar dengan teknik menyimpan. Di sini ada contoh 429 ditambah 547. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 16 artinya 1 di angka puluhan dan 6 angka satuan. Lalu selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 976. Sekarang kita belajar operasi pengurangan ya adik-adik. Operasi pengurangan ada dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Sama ya seperti penjumlahan, bedanya ini pengurangan. Contoh, 459 dikurangi 246 sama dengan 459. Kita jabarkan dulu ya, menjadi 400 ditambah 50 ditambah 9. Begitupun dengan yang 246 menjadi 200 ditambah 40 ditambah 6. Setelah itu kita kurangkan. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Dan 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Maka hasilnya adalah 213. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita belajar cara bersusun pendek. Di sini ada contoh 347 dikurangi 129. Bisakah 7 dikurangi 9? Tidak bisa ya. Caranya pinjam dulu 10 di angka puluhan yaitu 40. Maka 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Dan 10 ditambah 7 sama dengan 17. Jadi 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Maka angka 40-an berubah menjadi 30-an. Karena sudah dipinjam 10 untuk 7. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka hasilnya menjadi 218. Soal cerita operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam soal cerita penjumlahan biasanya terdapat kata-kata seperti membeli lagi, bertambah, atau mendapatkan. Di sini ada contoh, Pak Rahmat membeli 245 bibit jeruk. Kemudian Pak Rahmat membeli lagi bibit jeruk sebanyak 534. Berapakah jumlah semua bibit jeruk Pak Rahmat? Di sini terdapat kata membeli lagi. Artinya, soal tersebut adalah soal penjumlahan. Caranya, 245 ditambah dengan 534. Kita pakai penjumlahan cara pendek ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi, semua bibit jeruk Pak Rahmat berjumlah 779. Sekarang soal cerita pengurangan. Dalam soal cerita pengurangan, biasanya terdapat kata-kata seperti diberikan kepada, berkurang, pecah, rusak, atau hilang. Contoh, Bu Ani mendapat pesanan 756 potong pakaian. Di dalam gudang, Bu Ani sudah memiliki 354 potong pakaian. Berapa potong pakaian yang diperlukan agar pesanannya bisa dipenuhi Bu Ani? Caranya, 756 dikurangi 354. Kita pakai cara pendek ya.
6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Maka Bu Ani hanya memerlukan 402 potong pakaian saja untuk memenuhi pesanannya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like untuk Bunda dan subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ya, agar semua orang bisa mendapatkan ilmu dari sini. Bye-bye, Assalamualaikum. Jangan lupa belajar ya.